Selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa, bab 86, Malam Kelabu. Malam hari kelabu, wanita berambut pirang sedang termenung menunggu sang pangeran pulang dari kuliah. Lampu temaram di kamar hotel membuat suasana menjadi sunyi. Tetesan air mata nampak mengalir deras. Entah sudah berapa kali dia menangis. Menangis tidak jelas, mengingat hal-hal yang membuatnya kecewa. Goresan luka menyayat hati, membuat pilu semua perasaan ini. Mommy, Alisa, aku yang berjumpa dengan kalian. Kenapa mereka tega sekali membunuh kalian? Apa salah kalian? Kenapa aku tidak sekalian mereka bunuh jika mereka terus saja melukai perasaanku? Pintu kamar hotel diketuk seseorang. Nona beranjak untuk membuka pintu. Dia melihat kakak tertuanya sedang datang. Kak Bara? Nona membantu Bara berjalan. Dia mendudukkan di tepi ranjang. Bara nampak sangat sedih. Seketika menceritakan keluh kesahnya kepada Nona. Bara sudah ditinggal sang istri untuk selamanya. Ditinggal Elara sampai beberapa tahun ke depan. Kini ia harus kehilangan Sarah. Apalagi hubungannya dengan Dani menjadi hancur karena keegoisannya. Kakak sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kakak sendirian, ucap Bara. Kakak masih punya aku, ibu, Kak Bayu, Kak Bagas. Kakak tidak sendirian. Bara mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menatap mata Nona yang seperti selesai menangis. Bara tersadar, langsung menangkup wajah Nona. Kau baru menangis? Kenapa? Cerita pada kakak. Hah? Harusnya Dewa tidak perlu kuliah saat istrinya hamil begini supaya bisa menjagamu. Nona tersenyum tipis. Aku rindu mami dan juga saudari kembarku. Mendengar kata itu, Bara langsung terdiam. Nona bisa melihat perubahan raut wajah Bara yang terlihat berbeda, seperti menyimpan rahasia. Kak Bara kenapa sangat jahat? Padahal kakak adalah saksi mata saat pembunuhan mamiku. Kak Bara juga sempat bertemu Alisa, ucap Nona. Kakak sudah bilang, jika ibu meninggal karena sakit, jawab Bara dengan nada meninggi. Nona tersentak karena baru pertama kali mendengar sang kakak membentaknya. Perasaan Nona yang sedang kacau langsung menangis sesenggukan. Bara yang sadar meminta maaf kepada Nona. Aku hanya ingin kejujuran, hanya itu, ucap Nona sambil menangis. Bara memeluk Nona, memberikan kehangatan dan dia menceritakan tentang semua yang terjadi di kala itu. Waktu itu, ibumu menemui ayah dengan saudara kembarmu. Ayah sangat marah, pasalnya ibumu tidak jujur. Ayah lalu menyuruh ibumu untuk ke pondok kayu dekat hutan. Jelas Bara. Flashback dimulai. Terjadi perdebatan sengit antara ayah dan ibu Nona. Mereka bertengkar hebat, tetapi belum terjadi kekerasan. Aku ingin Alisa ikut denganmu. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku terkena kanker payudara. Kumohon. Nona saja sudah membuat keluarga aku membenciku. Apalagi tambah dengan keadaan Alisa. Aku akan berusaha mencari dokter terbaik untukmu, ucap ayah. Tidak, kumohon bawa Alisa atau aku harus bunuh diri supaya Alisa bisa ikut denganmu. Mommy mengambil senapan yang tertempel di dinding. Dia menarik pelatuknya. Tolong lepaskan, tolong, teriak Mami meronta. Tetapi ayah langsung menarik senapan itu, lalu peluru mengenai sebotol anggur merah dan seketika pecah di lantai yang terbuat dari kayu. Mami pingsan dan tergeletak di samping anggur merah yang tumpah, dan di saat itu Bara melihat Alisa mengintip di kamar. Bara masuk kamar melihat Alisa yang meringkuk ketakutan. Flashback selesai. Mendengar semua itu, Nona terperanjat memandangi Bara. Tidak mungkin. Jelas-jelas surat yang tulis Alisa mengatakan jika mereka membunuh Mami. Bara meyakinkan jika asumsi Nona selama ini salah. Jadi, di mana Alisa sekarang? Tanya Nona. Sayang, Mas pulang bawa martabak nih, ucapan Dewa membuka pintu. Ada Kak Bara juga? Nana menyambut kedatangan suaminya dan melupakan obrolan tadi. Dia melihat Dewa sangat lelah.
Mas mandi dulu, nanti aku siapkan makanan. Dewa mengangguk. Dia masuk kamar mandi. Mandi menggunakan air dingin favoritnya. Rasa pegal seketika hilang saat berpadu dengan air dingin. Bisa saja ia menggunakan harta kakeknya, tetapi belum saatnya. Dirinya masih mau berusaha sukses dengan caranya sendiri. Setelah mandi, ia keluar dan mendapati Nona yang malah terlelap. Dia menghela nafas. Mungkin itu efek dari bayi mereka membuat Nona seperti ini, padahal Dewa sudah membelikan martabak. Dewa, itu makananmu. Nona langsung tidur karena bilang badannya kurang enak. Ucap Bara duduk di sofa sambil bermain ponsel. Dewa mengelap rambut basahnya dengan handuk. Dia mendekati Bara. Wajar saja kak, Nona seperti itu. Hamil 1 bayi saja terkadang buat badan tidak enak. Apalagi hamil 3 bayi sekaligus. Hamil kembar 3? Hebat sekali kau Dewa. Kak Bara yang hampir 20 tahun menikah saja selalu buat tak jadi-jadi. Jawab Bara. Dewa duduk di samping Bara. Dia membuka martabak yang sudah terlanjur dibeli, lalu makannya bersama-sama. Aku doakan supaya kakak segera punya keturunan dan menikah dengan Sarah. Ucapan Dewa. Bara terdiam saat akan menyuapkan martabak ke dalam mulutnya. Ia terhenti dan menaruh martabaknya lagi seperti semula. Mendengar kata Sarah, ia menjadi sedih kembali. Baik berpacaran berapa hari, hubungan mereka menjadi seperti ini. Aku hanya pria tua yang merasakan jatuh cinta lagi, tapi sayangnya tidak sesuai kenyataan. Kak Bara putus dengan Sarah? Kakak sendiri pun kurang paham pasalnya. Papa Sarah tidak merestui hubungan kami. Aku juga egois, tidak memikirkan perasaannya. Jawab Bara. Dewa memandang wajah Bara yang nampak sedih puk baunya. Kak Bara tinggal mohon pada papanya Sarah. Kan kalian berteman, pasti papanya Sarah akan luluh juga. Bara memandang Dewa. Dia tersenyum sambil mengusap kepala Dewa. Dia heran, bocah seperti Dewa bisa meluluhkan hati banyak wanita, termasuk para orang tuanya. Sepertinya ia harus belajar banyak dari Dewa. Dewa, waktu kemarin malam kau seperti buka dirimu dan Kak Bara masih heran. Kau mendapat emas batangan itu dari mana? Maaf jika membuatmu tersinggung, tanya Bara dengan penasaran. Dewa mengunyah martabak dengan pelan. Dia harus menjawab pertanyaan Bara walau ia tidak ingin menjawabnya. Bara masih menunggu jawabannya. Bukannya Bara ingin mengejek, tetapi tiba-tiba membawa emas itu, siapa yang tidak terkejut? Itu punya temanku, Kak. Aku pinjam. Terkadang aku kesal dengan ucapan adik-adik Kak Bara, apalagi jika mereka membuat Nona menangis. Maafkan mereka, mereka emang seperti itu. Jangan dimasukkan ke hati, anggap saja angin lalu. Dewanya tersenyum. Sebenarnya dia tidak masalah mau dihina seperti apa, tetapi ia mengingat istrinya yang sedang hamil dan tidak ingin buat istrinya sakit karena mengingat ucapan mereka. Saat bersamaan, Nona terbangun karena tercium bau martabak. Dia beranjak dari tempat tidur lalu menghampiri mereka. Aku lupa, jika ada martabak, kalian makan sendiri tanpa aku, ucap Nona. Sayang malah tidur sih, jawab Dewa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.